kita akan lanjutkan ke pembahasan soal berikutnya. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menyederhanakan sebuah bentuk perpangkatan, ya, matematika SMP kelas 9. Oke, langsung saja kita mulai soal nomor satu. Nah, ini kalau kita cek ya, soalnya sepertinya agak sedikit sulit ya, padahal sebenarnya ya tidak, biasa saja ya. Jadi yang bisa kita sederhanakan terlebih dahulu adalah bentuk yang di atasnya tanda per. Ya kan? Jadi di sini saya punya sebuah bentuk perpangkatan, kemudian dipangkatkan lagi. Nah, jadi ini bentuk perpangkatan, kemudian dipangkatkan dengan min 2. Coba ingat kalau saya punya bentuk perpangkatan, misalkan A pangkat M ya, lalu saya pangkatkan lagi. Nah, A pangkat M pangkat N, nanti ini akan sama dengan A pangkat M kali N. Nah, jadi nanti pangkatnya itu tinggal kita kalikan. Ya, Dek, ya. Nah, ini harus diingat-ingat. Dengan pola ini, kita bisa menyederhanakan bentuk perpangkatan yang di sebelah atasnya tanda per ini. Ya. Oke, berarti ini kan 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 pangkat min 2 ya berarti sama dengan 2 pangkat min 2. Ya kan? 1 kali min 2 sama dengan min 2, saya letakkan sini. Kemudian di sini ada A pangkat min 1 pangkat min 2. Nah, nanti hasilnya sama dengan A pangkat 2. Ya. Oke, langsung saja ini berarti P pangkat 4, ya kan? Min 2 kali min 2 itu sama dengan 4. Lalu kita kalikan lagi dengan Q pangkat min 6. Ya, 3 kali min 2 sama dengan min 6. Kemudian ini tinggal kita tulis ulang ya. 2A pangkat min 3 kali P pangkat 2 kali Q pangkat min 3 ya kan kali Z pangkat 3. Nah, kita cari yang basisnya sama. Ya, ini bisa kita sederhanakan. Contohnya 2 dengan 2, kemudian A dengan A ya kan, P dengan P, Q dengan Q. Berarti di sini kita ketemu bentuk pembagian pada bilangan perpangkat, ya kan? Jadi kalau saya punya A pangkat M dibagi A pangkat N, nanti hasilnya sama dengan A pangkat M dikurangi N, ya. Jadi catatannya di sini basisnya atau bilangan yang dipangkatkan itu harus sama. Nah, jadi kalau ketemu bentuk pembagian, maka pangkatnya itu kita kurangkan. Maka kalau di sini saya punya 2 pangkat min 2 per 2. Nah, berarti ya sama dengan 2 pangkat min 3 ya. Jadi min 2 dikurangi 1 kan sama dengan min 3. Kemudian saya punya A pangkat 2 per A pangkat min 3. 2 dikurangi min 3 sama dengan 5 ya. Lalu di sini ada P pangkat 4 per P pangkat 2. Hasilnya P pangkat 2. Kemudian di sini ada Q pangkat min 6 dibagi Q pangkat min 3. Min 6 dikurangi min 3 itu kan sama dengan min 3, ya kan? Lalu di sini ada Z pangkat 3. Dia terletak di bawahnya tanda per, ya kan? Maka ini kalau kita pindah ke atas, ya, jadi Z pangkat 3 ini saya naikkan ke atas. Nah, maka nanti pangkatnya itu berubah menjadi negatif. Gitu ya. Jadi kalau saya punya bentuk A pangkat M, nanti ini akan sama dengan 1 per A pangkat min M. Kalau saya punya bentuk A pangkat min M, nanti akan sama dengan 1 per A pangkat M. Ya, jadi prinsipnya kalau dia naik ke atas atau turun ke bawah, ya, bertukar tempat, bertukar posisi, maka pangkatnya ini kita kalikan dengan min 1 ya. Sehingga nanti ini kita kalikan dengan Z pangkat min 3. Nah, ini adalah bentuk yang paling sederhana ya. Atau nanti kalau kita nyatakan dalam bentuk perpangkatan positif, ya berarti tinggal kita pindahkan lagi ke bawah, ya kan? Berarti yang positif kita tulis di atas ya. A pangkat 5, kemudian kali P pangkat 2. Kemudian ini dibagi lagi dengan 2 pangkat 3. Nah, lalu kita kalikan dengan Q pangkat 3. Kita kalikan lagi dengan Z pangkat 3. Kemudian kalau pangkat 3-nya ini kita keluarkan, ya berarti nanti kita akan dapatkan A pangkat 5 kali P pangkat 2 dibagi ya 2 kali Q kali Z pangkat 3. Nah, jadi ini adalah bentuk yang paling sederhana dari soal nomor 1 ya, dalam bentuk perpangkatan positif. Bagaimana sampai sini bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Nah, ini caranya sama ya. Berarti yang kita sederhanakan dulu adalah bentuk perpangkatan yang terletak di atasnya tanda per. Ya, ini pangkatnya kita kalikan masuk. Jadi nanti di sini saya punya 6 pangkat min 1, ya kan? Lalu kita kalikan dengan A pangkat 3,
min 3 kali min 1 sama dengan plus 3 ya. Kemudian kita kalikan dengan P pangkat 2. Min 2 kali min 1 sama dengan plus 2. Kemudian kita kalikan lagi dengan Q pangkat berapa? Pangkat 2 ya. Min 2 kali min 1 ini juga sama dengan 2. Lalu ini kita bagi dengan, kita tulis ulang ya, 2 kali A pangkat 3 kali P pangkat 2 kali Q pangkat 2 ya kan, kali Z pangkat 2. Nah, ini bentuk yang sama bisa kita coret, gitu ya. Jadi A pangkat 3 dibagi A pangkat 3 ini kan sama dengan 1. Atau A pangkat 0. Ya, bilangan dipangkatkan 0 ya sama dengan 1. Nah, lalu P pangkat 2 ini kita coret saja dengan P pangkat 2. Demikian juga Q pangkat 2 dibagi Q pangkat 2 ini juga bisa kita coret. Nah, sehingga kalau kita nyatakan dalam bentuk perpangkatan positif, ya berarti 6 pangkat min 1 ini kita pindah ke bawah gitu ya, jadinya 6 pangkat 1 atau nanti hasilnya ini akan sama dengan 1 per 12 kali Z pangkat 2. Nah, ini pangkatnya kepanjangan, saya hapus dulu. Nah, ini adalah penyelesaian ya soal nomor 2. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 3 ya. Caranya sama ini ya. Jadi kita sederhanakan dulu bentuk perpangkatan yang terletak di atasnya tanda per. Ya, pangkatnya kita kalikan masuk, berarti 3 pangkat 2 kali A pangkat min 6 ya kan, kali P pangkat 4, kemudian kali Q pangkat min 6. Lalu ini kita bagi dengan 2B pangkat min 3 kali C pangkat 2 kali D pangkat min 3 kali Z pangkat 3. Nah, ini kalau kita lihat basisnya ini beda ya, atas sama bawah ini beda. Berarti nanti kalau kita nyatakan dalam bentuk perpangkatan positif ya, berarti yang pangkatnya negatif ini kita pindah tempat ya. Yang atas jadi ke bawah, kemudian yang terletak di bawah kita pindah ke atas. Oke. Berarti 3 pangkat 2 itu kan 9. Nah, 9 dibagi 2 itu sama dengan 4,5 ya, atau 4,5. Kemudian B pangkat min 3 ini kita naikkan ke atas ya, jadinya B pangkat 3 atau pernya ini saya tulis dulu. Nah, seperti ini. Kemudian A pangkat min 6-nya saya pindah ke bawah, jadinya A pangkat 6. Lalu ini kali P pangkat 4 ya kan, ini tetap ini berarti C pangkat 2. Untuk D pangkat 3, nah ini kita tukar tempat ya dengan Q pangkat 6. Berarti ini D pangkat 3, kemudian yang di sini Q pangkat 6 ya kali Z pangkat 3. Nah, sekarang ini kalau kita coba sederhanakan ya, berarti 4,5 saya tulis dulu. Lalu di sini ada B pangkat 3 kali D pangkat 3 ya. Kalau pangkatnya saya keluarkan ya, nanti jadinya adalah B kali D pangkat 3. Nah, berarti 4,5. B pangkat 4-nya saya tulis dulu ya. Kemudian ini kita kalikan dengan B kali D pangkat 3. Nah, kemudian dibagi dengan berapa? A pangkat 6 kali Q pangkat 6. Ya, berarti pangkatnya bisa kita keluarkan ini. Jadi A kali Q pangkat 6. Ya kan? Lalu kita kalikan dengan C pangkat 2. Kemudian kita kalikan dengan berapa? Z pangkat 3. Oke, berarti di sini pangkat 3-nya bisa kita gabungkan lagi ya, Dek ya. Jadinya nanti 4,5 kali P pangkat 4 ya per A kali Q pangkat 6. Kemudian ini kita kalikan dengan C pangkat 2 ya. Kemudian ini kita kalikan saja dengan berapa ini? B kali D. Nah, ini saya hapus dulu. Ini saya perpanjang pangkatnya ya. Nah, ini kita kalikan lagi dengan B kali D pangkat per Z pangkat 3. Nah, ini jawabannya ya. Nah, ini adalah bentuk yang paling sederhana. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 4 ya. 4C pangkat min 2 kali P pangkat min 2 kali Q pangkat min 3 pangkat min 2. Ini kembali bisa kita sederhanakan terlebih dahulu ya. Nanti akan sama dengan 4 pangkat min 2 lalu kali C pangkat 4 ya kan. Kemudian kali P pangkat 4 kali Q pangkat 6 dibagi 2B pangkat min 3. Ini tinggal kita tulis ulang ya. P pangkat min 3 kali Q pangkat min 4 kali Z
pangkat 3. Coba kita cari yang basisnya sama ya, Dek ya. Oke, di sini ada 4 pangkat min 2. Kalau 4 pangkat min 2 ini kita pindah ke bawah kan jadinya 4 pangkat 2. Ya kan, berarti 16 kali 2 itu sama dengan 32. Nah, ini kalau pernya saya sebentar. Oke, berarti ini 1/32 ya. Jadi ini 1/32. Nah, coba langsung aja nih kita cari yang basisnya sama ya. Kalau C ini nggak punya teman ya di bawah, berarti kita tulis ulang saja C pangkat 4. Kemudian B ini juga tidak punya teman. Nah, ini B pangkat min 3. Nah, yang punya teman di sini P sama Q ya, Dek ya. Jadi nanti P pangkat 4 dibagi P pangkat min 3 itu sama dengan P pangkat 7. Kemudian Q pangkat 6 dibagi Q pangkat min 4. Ini nanti akan sama dengan Q pangkat 10. Lalu ini kita kalikan ya. Ini saya hapus dulu. Nah, ini kita bagi ya, kita bagi dengan Z pangkat 3. Nah, seperti ini kira-kira ya. Oke, kalau kita tuliskan lagi dalam bentuk perpangkatan positif ya berarti nanti B pangkat min 3 ini kita pindah ke atas ya supaya pangkatnya positif. Nah, nanti kira-kira hasilnya adalah B pangkat 3 kali C pangkat 4 ya. Kemudian kali P pangkat 7 kali Q pangkat 10 dibagi 32 kali Z pangkat 3. Nah, ini adalah bentuk yang paling sederhana dari bentuk perpangkatan di soal nomor 4. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya.